Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 MTS Azharul Ulum. Kembali saat ini kita masih daring untuk pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7 ya. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kelas 7. Materi kita saat ini adalah mengenal tentang sifat wajib dan sifat mustahil Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil Allah. Dengan kata lain, kita bisa cinta, kita bisa kenal, dan kita bisa lain sebagainya kalau kita sudah mengenal. Ya, kita tahu ciri-cirinya dari spidol. Spidol itu deskripsinya seperti apa, gambarannya seperti apa. Spidol itu panjangnya sekitar 20 cm, terus bisa buat nulis, bisa buat apa, bisa buat gambar. Itu ciri-cirinya spidol, meskipun kita belum pernah lihat spidol. Nah, Allah juga gitu. Allah kita bisa lebih mengenal Allah kalau kita mengenal sifat-sifatnya. Baik, yang pertama kita bahas adalah sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ini kalian juga mempelajari tentang fikih ya. Fikih itu tata cara ibadah secara syariah. Kalau sifat wajib, kata wajib di fikih dan di akidah itu beda pemaknaan. Misalkan gini, sholat itu kalau di fikih wajib, betul. Artinya kalau dilakukan dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib versinya fikih. Kalau wajib versinya akidah, sifat wajib beda lagi maknanya. Yang sekarang kita bahas adalah sifat wajib Allah. Oh, berarti Allah itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Bukan itu maknanya. Nah, sifat wajib Allah di sini yang dimaksud adalah sifat wajib itu sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat yang pasti ada pada Allah. Itu dikatakan wajib. Ingat, saya ulangi lagi. Wajib di bab ini mempunyai arti sifat yang pasti ada pada Allah. Nah, sifat wajib yang pasti ada pada Allah itu sifat apa? Ada sifat 20. Allah wujud tidak baqa mukhallafatu lil hawadisi. Itu sampai selanjutnya. Baik. Sifat wajib pertama Allah, ingat tadi, sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Allah itu sifat wajibnya satu wujud. Wujud itu artinya ada. Pak, kok nggak kelihatan? Kita nggak bisa melihat. Ya, kita masih belum bisa melihat. Apakah kita nanti bisa melihat? Insya Allah. Di mana? Di akhirat. Di akhirat itu apa orang semua bisa melihat Allah. Ada kelas-kelas tertentu. Maksudnya, kalau kita di neraka nggak bisa melihat Allah, karena bisa melihat Allah secara langsung adalah kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Itu tergantung dari amal kita nanti. Allah itu sifatnya wujud. Misalkan kalian ditanya, lah Allah katanya wujud. Mana buktinya kalau Allah itu wujud? Buktinya adalah adanya alam semesta ini, bukti wujudnya Allah. Allah berarti semesta? Bukan. Semesta ini adalah ciptaan Allah. Kan tidak mungkin ada sesuatu ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Yang menciptakan siapa? Allah. Misalkan ada kursi yang bikin tukang. Nggak mungkin kursi itu ada dengan sendirinya. Kalau ada kursi, ada yang membuat, alam semesta ini, jagat raya ini sudah pasti ada yang membuat. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Siapa? Allah. Kalau
pendapatnya orang yang komunis, orang yang tidak percaya dengan konsep Tuhan, semua yang ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Ono ya ono, urip ya urip, mati ya mati. Itu pendapatnya orang komunis. Tapi kita sebagai orang yang beragama, semua yang menciptakan adalah Allah. Nah, Allah itu ada, wujud. Wujudnya seperti apa? Kita tidak boleh membayangkan. Oh, Allah itu bentuknya seperti apa? Tidak boleh membayangkan. Haram, dosa. Ya, boleh kita berpikir tentang ciptaan Allah, tapi tidak boleh berpikir tentang yang menciptakan. Bayangno Allah bentuknya seperti apa, itu tidak boleh. Karena Allah itu serba maha sembarang. Maha indah, maha besar, maha tinggi, dan maha semua. Dan kata-kata besar jangan disamakan dengan besar yang kita pahami. Oh, kalau tikus itu kecil, sapi itu besar. Berarti Allah lebih besar dari sapi. Tidak boleh seperti itu. Maha besar. Wes enggak usah bayangkan Allah seperti apa. Kalau kita punya pikiran Allah itu bentuknya gimana ya? Tidak boleh. Cepat ditepis pikiran-pikiran seperti itu, biar keimanan kita ini tetap ada di hati kita. Jadi Allah itu sifatnya wujud. Ini sifat wajib wujud. Yang kedua, qidam. Qidam itu artinya terdahulu, awal. Sebelum Allah ada siapa? Ya tidak ada siapa-siapa. Wong Allah awal. Awalnya kapan? Tidak ada awalnya. Awal tapi tidak berawal. Maksudnya apa? Ada dengan siapa? Ya ada dengan sendirinya. Allah itu awal tapi tidak berawal. Kalau misalkan saya gitu ya. Awal saya kapan? Awal saya 16 Agustus tahun 86. Berarti saya berawal. Sekolah ini berdiri tahun berapa? Berdiri tahun 94. Berarti sekolah ini ada awalnya. Madrasah Sanawiyah kita ini ada awalnya. Kalau Allah awal tapi tidak berawal. Ya, paham ya? Allah itu awal tapi tidak berawal. Yang ketiga, sifat wajib Allah baqo, kekal, abadi, tidak rusak. Kalau kita kan beda. Kita dari bayi, terus jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, terus jadi tua, jadi renta, mati. Berarti kita kan ada siklusnya, ada perubahannya dari anak-anak ke dewasa. Kalau Allah enggak, kekal, tidak ada rusaknya. Allah itu maha kekal. Jadi tidak boleh bayangkan Allah itu lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Tidak boleh, haram, dosa mikir seperti itu. Karena Allah itu sifatnya kekal. Jadi sifat wajib yang ketiga baqo. Yang keempat, mukhallafatul lil hawadis. Mukhallafatul lil hawadis itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jelas sekali. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Seperti kita bahas kemarin, makhluk itu apa? Siwallah makhlukun. Selain Allah adalah makhluk. Karena makhluk itu artinya sesuatu yang diciptakan itu disebut makhluk. Yang menciptakan disebut khalik. Berarti khalik di alam semesta ini, di jagat raya ini hanya ada satu, yaitu Allah. Berarti selain Allah disebut makhluk. Jadi ada makhluk, ada khalik. Khaliknya tunggal. Siapa? Allah. Makhluknya sesuatu yang ada yang kita lihat ini disebut makhluk. Oh, berarti gunung itu makhluk. Ya, karena yang menciptakan Allah. Langit itu makhluk karena yang diciptakan Allah. Nanti pembagian makhluk ada makhluk jasmani, ada makhluk rohani. Kalau makhluk jasmani ya seperti kita ini terlihat. Kalau makhluk rohani ya kayak setan, jin, malaikat, iblis, itu makhluk rohani, nggak kelihatan. Mukhallafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Berarti apa? Kita tidak bisa membayangkan. Kita kalau merem bayang no gunung, oh gunung itu seperti ini bentuknya. Bayang no laut, seperti ini bentuknya. Kenapa? Karena kita sudah pernah melihat gunung, sudah pernah melihat laut. Tapi kalau Allah tidak bisa dibayangkan, berbeda, ya berbeda gitu aja. Berbeda ya beda ngono ae. Tidak boleh dibayangkan. Karena apa? Karena kita belum pernah melihat Allah.
Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Maksudnya bukan berdiri secara zahir, oh ngadeg dhewe, Pak. Enggak kesel, bukan itu yang dimaksud. Berdiri sendiri ini Allah tidak bergantung, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam setiap kehendaknya. Allah ora butuh sapa-sapa. Oh, kalau kita mau bikin rumah butuh saya, mau bikin kopi butuh tukang seleb kopi, butuh petani kopi, mau makan butuh petani padi, butuh sawah, baru ada beras sih dimasak, masak sih butuh dandang, butuh orang lain. Semua kita ini tergantung pada orang lain, karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Misalkan mau pakaian harus beli kemana? Ke pasar. Yang jual siapa? Orang lain. Yang bikin siapa? Orang lain. Karena kita makhluk harus berkaitan dengan orang lain, harus berkaitan dengan makhluk lain. Kita ingin daging untuk memenuhi gizi kita beli sapi, beli wedhus, beli petik dan lain sebagainya. Kenapa? Masih butuh pada makhluk yang lain. Tapi kalau Allah, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh siapapun. Andaikan, Pak, gimana kalau kita demo? Satu dunia, jangan ada yang sholat, jangan ada yang beribadah. Apakah Allah runtuh jabatannya sebagai Tuhan? Tidak. Andaikan satu dunia ini tidak sholat kabeh, Allah tetap jadi Tuhan. Allah tetap jadi Allah dan kemuliaannya tidak akan berkurang satu apapun. Dan andaikan satu dunia ini juga beribadah semua, taat semua, nggak ada yang maksiat sama sekali, Allah kemuliaannya juga tidak akan bertambah. Kenapa? Karena Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung dengan siapapun. Paham ya? Wahdaniyah. Yang keenam, wahdaniyah, tunggal, esa, satu. Allah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia kalau Allah itu cuma satu. Ndak ada anak, ndak ada bapak, orang dulur, orang konco, satu. Karena berkaitan dengan sifat sebelumnya, Allah itu tidak butuh dengan siapapun. Qul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan memang tidak diberanakkan. Maksudnya kalau kita gini, saya ini adanya karena lantaran ya, bukan yang menciptakan, lantaran ayah dan ibu saya, emak karo bapakku, baru terlahir saya. Kalau Allah enggak melalui proses seperti itu. Kudrot, berkuasa. Sifat yang ketujuh, kudrot, berkuasa. Kuasa apa? Apapun. Yang punya Allah, jagat semua ini dan isinya ini yang punya Allah. Jadi Allah mempunyai kekuasaan mutlak. Allah mau mematikan, mau menghidupkan, mau menghancurkan, mau apapun, Allah kuasa, kudrot. Kenapa kok seperti itu? Lah yang punya Allah. Kita mau dihidupkan juga terserah Allah, kita mau dimatikan juga terserah Allah. Karena kita ini juga punyanya Allah. Allah itu berkuasa. Iradat, berkehendak, sifat yang nomor 8. Maksudnya berkehendak apa? Ya Allah punya kehendak. Misalkan, oh ini manusia yang satu ini saya ciptakan dengan tinggi, putih, langsing dan lain sebagainya, kehendak Allah. Kita tidak boleh protes. Oh ada yang satu ini diciptakan dengan keadaan pendek, ireng, dekil, keriting, kehendak Allah. Makanya kita tidak boleh menghina fisik orang lain, itu tidak boleh. Oh ndak ireng, sembarang kalir, untune gengsul kabeh. Nah, tidak boleh menghina seperti itu, tidak boleh. Wong itu ya kehendak Allah. Berarti kalau kita menghina seperti itu sama dengan menghina penciptanya. Allah berkehendak. Kehendaknya ya terserah Allah mau berkehendak apa. Wong semuanya punyanya Allah. Kalau kita misalkan punya sepeda pancal gitu ya, punya sepeda ontel, punyanya kita sendiri, bah mbek awake dhewe kate dipikul, bah kate ditumpaki, bah kate dipong, siapa yang mau ngurusi? Tidak ada kan?
Wong punya kita sendiri. Allah pun juga gitu. Allah pun juga berkehendak apapun semaunya Allah. Karena apa? Semuanya milik Allah, jadi semuanya juga terserah Allah. Sifat yang nomor 9, ilmun, mengetahui. Berarti sama Pak dengan saya. Sama apa? Saya yang mengetahui semuanya. Apa? Ya cari di HP. Berarti saya sama dengan Allah. Tidak bisa seperti itu. Allah itu mengetahui apapun. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kenapa kok tahu? Karena Allah yang menciptakan. Misalkan, contoh lagi. Saya lahir 14 Agustus 1986. Allah ini sudah merencanakan saya, sudah ada catatannya sebelum saya ada. Sejak zaman azali catatan saya kalau Rohman terlahir ke dunia itu sudah ada. Kalian terlahir ke dunia dengan bentuk seperti itu sudah ada sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman apa? Zaman sebelum makhluknya diciptakan, itu zaman azali. Yang ke-10 Allah bersifat hayat, hidup. Allah itu maha hidup. Ndak mati ini. Kenapa sih Pak Allah kok nggak mati? Karena yang menciptakan mati adalah Allah. Mati itu juga makhluk. Ya, mati itu juga makhluk. Yang menciptakan Allah. Allah nggak mati karena Allah sifatnya hayat, hidup. Makanya teman-teman kelas 7 kalian baru masuk tahun ini. Pembelajaran akidah ini secara materi gampang, tapi secara pemahaman rotok angel, agak sulit. Karena apa? Ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah, jadi pembelajarannya harus seksama, harus dengan teliti. Misalkan saya menjelaskan ada yang salah, ataupun nanti ini saya upload ke YouTube ada yang salah, ya silakan dikomentari. Oh ini konsepnya enggak benar Pak, pengertiannya enggak benar, silakan. Saya sangat terbuka. Kenapa? Karena saya pun juga terbatas tentang ilmu-ilmu seperti ini. Terbatas, ya. Baik anak-anak, saya bahas sifat wajib 10 dulu. Sifat wajib Allah tadi 10. Dari Allah wajib kita membaca mukhalafatul hawadis sampai 10 tadi. Kalian hafalkan dengan artinya. Ya, kalian hafalkan dengan artinya. Kalian kirim pesan suara ke grup. Misalkan Allah wujud artinya ada, kidam terdahulu. Mukhalafatul hawadis, Allah wujud kita bakok kekal. Mukhalafatul hawadis berbeda dengan makhluk yang lain. Saya harap kalian hafal 10 dulu. Hafal dengan artinya. 10 lagi untuk pertemuan depan. Nanti format setorannya gini, kalian kirim pesan suara ke grup. Ya, setelah kirim pesan suara ke grup langsung absen. Pesan suaranya gini, Allah itu mempunyai sifat wajib 20. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada. Sifat wajib antara lain 1. Allah itu wujud, artinya ada. Yang kedua, Allah itu bersifat qidam, artinya terdahulu. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita diskusikan di grup. Pembelajaran saya tutup dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.